Selamat pagi adik-adik. Sungguh mengucap syukur ya, hari ini kita sama-sama bisa datang kembali ke hadirat Tuhan buat ibadah. Nah adik-adik, hari ini Lause mengajak adik-adik kita sebelum mulai ibadah kita semuanya harus taat ya. Duduk yang rapi, tangannya dilipat, gak boleh lari-lari. Oke? Sekarang kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan hari ini sudah mengumpulkan kami meskipun secara online di rumah masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau ibadah, Tuhan pimpin ya supaya kami bisa fokus sampai nanti mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau sama-sama kita ngomongin sama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kita sapa Tuhan kita sapa Allah kita. Yuk sama-sama kita dengan sikap yang hormat kita nyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali kita ulang ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
sekarang Lause mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sama-sama berdiri, sama-sama dengan semangat kita nyanyi lagu ini. Yuk, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi ulang. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Yeay! Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyiin satu lagu yang minggu lalu udah pernah dinyanyiin sama Lause Abidin. Kira-kira apa ya? Iya betul, cuit-cuit pam-pam. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri lagi dengan semangat. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya adik-adik. Cuit-cuit pam-pam-pam. Ya 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 ya. Cuit-cuit pam-pam-pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali kita ulang, kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita lagi nih, cuit-cuit pam-pam. Cuit pam-pam-pam. Ya 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 ya. Cuit pam-pam-pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Oke. Silahkan duduk adik-adik. Oke, sekarang kita mau persembahan ya. Persembahan masih secara online, jadi nggak ada amplop biru yang kayak biasanya Lause kasih di gereja. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti mama papa bisa transfer ke rekening gereja yang nanti tersedia. Oke? Nah, adik-adik sekarang kita udah mau masuk firman Tuhan. Kita duduk yang rapi lagi. Kita nyanyiin satu lagu yuk, firman Tuhan. Nah, abis itu kita masuk firman Tuhan. Yuk adik-adik kita mulai. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke adik-adik, sekarang kita dengar firman Tuhan ya. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Lause berharap kalian semua sehat-sehat ya. Dan tentunya tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Lause Lani mau tanya nih, siapa yang di sini mengikuti ibadahnya masih bolong-bolong? Minggu lalu nggak ikut, minggu ini ikut. Minggu depannya kayaknya males jadi nggak ikut lagi. Ayo siapa adik-adik yang seperti itu? Ada ya adik-adik? Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rindu sekali, dia ingin sekali kita tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun online adik-adik. Jadi kita gak ketemu teman-teman, gak bisa ngobrol, gak bisa langsung bertemu. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita tetap setia mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus ingin kita tetap terus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semangat ya, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya apa yo? Adik-adik tahu nggak judulnya apa? Siapa yang tahu? Ya, firman Tuhan hari ini berjudul Aku ciptaan Tuhan yang paling oke. Apa adik-adik? Aku ciptaan Tuhan yang paling oke. Diambil dari mana adik-adik? Tahu nggak kira-kira diambil dari mana? Kitab mana nih? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Ya, betul sekali, Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan 25. Adik-adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Kita minta firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yuk kita doa dulu ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus beri kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kami masih online. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus kami rindu sekali agar firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh kami lakukan setiap hari agar hidup kami lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita nyanyi dulu ya adik-adik ya, biar siap kita nyanyi dulu. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita, duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sudah siap ya adik-adik ya? Kalau sudah siap, Lause Lani mau semuanya duduk yang rapi. Duduk yang rapi, jangan ngobrol lagi sama Cici Koko atau Dede atau teman-teman. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Karena nanti nih terakhir sesudah Lause selesai memberitakan firman Tuhan, Lause ada kuis. Nah kalau adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik bisa menjawab kuisnya Lause. Siap ya adik-adik ya? Oke deh, duduk yang tegak, tangan dilipat, siap mendengar. Adik-adik, Lause Lani punya gambar. Lihat nih, gambarnya apa ya adik-adik ya? Tuh ada gambar kakek, ada gambar nenek, terus ada gambar apa lagi tuh adik-adik? Ada gambar anak-anak, ada gambar orang tua juga. Nah pertanyaannya adalah kira-kira siapa sih yang menciptakan mereka adik-adik?
Ayo siapa? Betul sekali, Allah yang menciptakan mereka. Betul sekali adik-adik. Nah terus kalau Lause dan adik-adik, terus papa mama, siapa yang ciptain? Iya adik-adik, tentu saja pasti Allah yang menciptakan kita semuanya. Adik-adik tahu nggak sih, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa loh. Coba semua jempolnya dikeluarin. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ayo siapa yang masih ingat kalau kemarin waktu minggu lalu mendengarkan ibadah pasti bisa menjawab. Nih Loslani bantu ya, lihat nih gambarnya nih. Nah di sini lihat ada gambar apa tuh? Ada gambar binatang, binatang di air, di darat, terus ada matahari, ada bulan, terus ada apa? Daratan, ada lautan. Itu firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan. Kurang apa yuk adik-adik ciptaan Tuhan yang satu lagi yang kurang? Apa yuk? Betul sekali, manusia kurang satu ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, waktu Tuhan Allah menciptakan langit dan segala isinya, Allah hanya berfirman saja, Allah hanya berbicara. Jadilah benda penerang yang menerangi bumi, jadi deh matahari, terus jadi binatang yang ada di air, jadi deh ikan. Allah cukup berfirman dan Allah katakan bahwa semua ciptaannya sungguh baik. Nah, tapi bagaimana nih dengan manusia adik-adik? Nah, bagaimana? Allah cukup berfirman saja? Allah menciptakan manusia dari apa adik-adik? Dari debu tanah. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Allah memberikan hati, memberikan pikiran, dan menghembuskan nafas kehidupan. Akhirnya jadilah manusia yang pertama. Siapakah dia? Ayo pasti adik-adik tahu tuh siapa ya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Betul sekali. Dia adalah Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah adik-adik tahu nggak, ciptaan Tuhan yang paling istimewa ini adalah manusia. Bukan cuma Adam loh adik-adik, kita kan juga diciptakan oleh Tuhan Allah ya. Kita juga istimewa adik-adik. Kenapa yo? Tahu nggak adik-adik kira-kira kenapa? Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa tuh gambar dan rupa Allah adik-adik? Artinya ini ya, muka kita, wajah kita sama ya seperti mukanya Allah ya. Begitu enggak? Wajah kita nih mirip ya, persis sama mukanya Allah. Bukan begitu adik-adik. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya nih ya adik-adik ya, manusia diberi keistimewaan. Untuk apa? Bisa mengenal Allah. Gimana ya caranya mengenal Allah ya? Ngelihat langsung ya Allah ya? Bukan adik-adik. Lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Terus manusia bisa mengasihi Allah. Manusia bisa apa lagi ya? Oh, bisa berbicara kepada Allah. Gimana caranya ya adik-adik ya? Ayo gimana? Betul sekali. Lewat berdoa setiap hari kita bisa berbicara kepada Allah. Manusia juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau hewan dan tumbuhan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah enggak adik-adik? Nggak bisa, enggak adik-adik. Tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Makanya hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat mengenal Allah. Bisa enggak mengenal Allah? Bisa berdoa enggak? Bisa memuji Tuhan enggak? Kayak kita nih, bisa mendengarkan firman Tuhan enggak? Kayak kita sekarang ini bisa mendengarkan firman Tuhan? Nggak bisa. Makanya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling oke, paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adik-adik. Seneng nggak kita ciptaan Tuhan yang paling oke? Seneng ya adik-adik ya? Senyum dong kalau seneng.
Senang ya, kita bersyukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling oke. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita bisa mengasihi Allah, kita bisa berbicara kepada Allah, kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, si Adam cuma sendirian ya adik-adik ya. Kesian ya adik-adik yang gak ada temennya. Nah akhirnya Tuhan menciptakan siapa adik-adik? Iya betul sekali, Tuhan menciptakan seorang wanita. Wanita itu namanya siapa adik-adik? Pasti adik-adik semua sudah tahu. Siapa namanya? Ya betul sekali, namanya adalah Hawa. Tuhan menciptakan Hawa dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Dia ciptakan Hawa, diberikan nafas kehidupan dan jadilah Hawa, manusia kedua yang Allah ciptakan. Adik-adik, sesudah Adam dan Hawa diciptakan, terus ada nggak ya ciptaan Tuhan yang lain adik-adik? Ada nggak? Ayo kira-kira ada nggak adik-adik? Iya betul sekali, tidak ada lagi adik-adik. Tuhan Allah sudah selesai menciptakan semuanya itu. Pada hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat. Kenapa ya? Capek ya adik-adik ya? Capek ya? Oh enggak. Tadi Lau sudah bilang Tuhan Allah sudah selesai menciptakan semuanya. Menciptakan dunia beserta dengan isinya. Dan Tuhan katakan bahwa semua ciptaannya apa? Sungguh amat baik ya. Ciptaan Tuhan semua sempurna. Gak ada yang jelek, semuanya baik. Dan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa ya, yang paling oke dibandingin ciptaan Tuhan yang lain. Adik-adik, lalu Selani tanya, Adam dan Hawa tinggal di mana? Ayo. Betul sekali, tinggal di Taman Eden. Seneng gak ya mereka tinggal di sana? Wah, yang pasti senang sekali adik-adik. Di Taman Eden itu semua ciptaan Tuhan sudah lengkap semuanya. Ada apa aja adik-adik? Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di udara. Terus ada apa lagi adik-adik? Ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga-bunga yang cantik-cantik, yang indah-indah. Terus juga ada buah-buahan. Ada apa lagi ya? Oh ada sayur-sayuran. Pokoknya semuanya sudah lengkap sekali. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden saja. Nah adik-adik, lihat nih gambarnya Adam dan Hawa. Nah kamu lihat Tuhan Allah lagi ngapain nih? Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Kira-kira Tuhan Allah berbicara apa ya kepada Adam dan Hawa? Nah adik-adik dengerin ya. Tuhan Allah berbicara begini. Halo Adam, hai Hawa. Dengar ya, aku mau berbicara sesuatu kepada kalian. Kalian dengerin ya. Baik Tuhan, apa yang hendak engkau katakan? Terus mereka siap mendengarkan adik-adik. Tuhan Allah bilang begini. Adam dan Hawa, kamu tinggal di sini. Terus kamu harus saling mengasihi satu sama lain. Selain itu, kamu harus beranak cucu. Beranak cucu itu artinya apa? Punya anak yang banyak. Kenapa? Karena kalian cuma berdua, sepi. Kalian harus punya anak yang banyak. Harus penuhi bumi ini, penuhi dunia ini. Nah, selain itu, wah mereka senang sekali ya adik-adik ya mendengar suara Tuhan. Tuhan Allah berfirman supaya mereka beranak cucu. Nah, selain itu Tuhan Allah bilang begini. Kamu kan tinggal di sini nih. Semua yang ada di dalam taman ini adalah milik kamu. Kamu boleh makan sepuas-puasnya. Tapi ingat ya, aku ada pesan satu nih, dengarkan baik-baik. Semua buah-buah, semua tanaman, semua binatang yang dari sini boleh kamu makan. Tetapi ingat, ada satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu apa adik-adik? Ya, betul sekali. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Karena kalau kamu makan, kamu akan apa? Kamu akan mati. Dengar ya, baik-baik ya. Jangan sekali-sekali kamu makan buah ini. Yang lain boleh kamu makan sepuas-puasnya, tapi yang ini tidak boleh.
ya. Yang lain boleh kamu makan. Kalau boleh kamu makan. Dan selain itu adik-adik, apalagi adik-adik? Terus Tuhan berfirman lagi. Selain itu, bukan cuma makan aja Adam dan Hawa, tapi kamu aku tugaskan, aku kasih tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya adalah untuk mengatur alam semesta ini. Jadi alam semesta yang ada di sini ciptaan Tuhan ya adik-adik ya, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di sini harus kamu pelihara baik-baik, harus kamu jaga. Kamu boleh makan, tetapi kamu juga harus pelihara baik-baik. Kamu harus jaga supaya tetap subur, supaya hewannya juga tetap terjaga, supaya tetap hidup. Kamu harus pelihara baik-baik ya. Aku kasih tanggung jawab ini kepada kalian. Kalian boleh bersenang-senang di sini, tapi kalian juga harus punya tanggung jawab untuk memelihara ciptaanku. Siap? Wah, siap Allah, aku siap mengerjakan semuanya ini. Wah, mereka berbahagia adik-adik. Mereka menikmati tinggal di Taman Eden, menikmati semua ciptaan Tuhan. Mereka mengatur semua ciptaan Tuhan. Dan adik-adik, tahu nggak? Selain menguasai alam semesta yang Tuhan Allah sudah ciptakan, mereka juga diberi tanggung jawab adik-adik. Untuk apa adik-adik? Memberi nama adik-adik, memberi nama hewan satu persatu. Wah adik-adik, hebat ya, Adam dan Hawa diberi kepintaran sama Tuhan, diberi kepandaian sehingga mereka bisa memberi nama. Ini yang satu kucing namanya, yang suka meong-meong suaranya itu adalah kucing. Terus yang suka guk-guk itu dikasih nama apa adik-adik? Betul sekali, dikasih nama anjing. Jadi Adam dan Hawa dikasih tanggung jawab yang pertama untuk apa? Boleh makan di Taman Eden. Terus yang kedua diberi tanggung jawab untuk mengatur alam semesta. Terus diberi kepandaian untuk memberi nama masing-masing ciptaan Tuhan. Adik-adik, Rosa mau tanya nih, kira-kira tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini khusus buat Adam dan Hawa saja ya? Atau buat kita juga? Iya betul sekali adik-adik. Alam semesta ini diberikan juga buat kita adik-adik. Bukan cuma buat Adam dan Hawa, tetapi juga buat kita manusia ciptaannya yang paling istimewa. Kita diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tapi adik-adik pasti tanya ya, caranya gimana Lause memelihara ciptaan Tuhan? Dikasih tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini. Alam semesta ini kan gede sekali ya adik-adik ya. Gimana ya cara memeliharanya ya? Gimana ya adik-adik ya? Coba ada yang bisa bantu Lause menjawab? Kira-kira gimana ya caranya memelihara alam semesta? Nah adik-adik, Lause kasih contoh yang sangat sederhana. Adik-adik, biasanya nih kalau kalian lagi makan ya, lagi makan mungkin di jalanan, lagi makan apa ya, lagi makan, lagi duduk-duduk di taman nih contohnya nih ya, lagi makan cikidih kesukaan kalian, atau makan coklat, atau makan buah pisang. Sesudah asik menikmati makanan, apa yang kalian lakukan? Ayo apa? Iya betul sekali, kalian harus membuang sampah di tempatnya. Adik-adik tahu nggak? Kalau kalian membuang sampah di tempatnya, di tempat sampah, itu berarti salah satu contoh kalian memelihara ciptaan Tuhan. Kalian memelihara alam ciptaan Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau kita nih habis makan nih ya, udah asik makan, terus kita males cari tempat sampah, kita buang sampah seenaknya aja, terus kita lanjutin main lagi. Kamu tahu nggak, sampahnya kan berantakan ya kemana-mana ya. Nah kalau sudah hujan apa yang terjadi adik-adik? Betul sekali, sampahnya dibawa oleh aliran air hujan, terus jatuh deh kemana adik-adik? Jatuh ke selokan, jatuh ke got. Udah gitu apa yang terjadi adik-adik? Biasanya selokannya jadi tersumbat. Nah kalau selokan tersumbat, kalau pas hujan deras apa yang terjadi adik-adik? Banjir deh. Nah kalau banjir gimana tuh ciptaan Tuhan jadinya?
tanamannya pada rusak. Karena apa? Karena tergenang oleh air hujan, pada mati. Betul nggak adik-adik? Pada banjir di sana sini. Benar nggak? Itu salah satu contoh kecil adik-adik. Ya, kita membuang sampah di tempatnya itu termasuk memelihara alam semesta. Terus apalagi adik-adik ya? Oh iya, adik-adik punya nggak hewan peliharaan di rumah? Contohnya misalnya apa ya? Oh iya, anjing ya adik-adik ya. Adik-adik pasti pelihara, mungkin ada yang pelihara anjing. Ada lagi yang pelihara apa lagi? Ikan. Nah, lo salah tanya. Adik-adik pernah memberi makan mereka enggak? Apa? Oh iya, mama aku lupa. Aku lupa kasih makan. Tadi aku kasihkan main. Aku kasihkan nonton. Jadi aku lupa kasih mereka makan. Nah adik-adik kalau nggak dikasih makan kira-kira mereka kelaparan nggak sih? Iya sama seperti kita ya, kalau kita nggak makan kita juga kelaparan ya adik-adik ya. Nah mereka juga iya, kalau kalian lupa memberi makan mereka juga kelaparan. Nah itu berarti kita memelihara nggak ciptaan Tuhan adik-adik? Betul sekali, itu berarti kita tidak memelihara ciptaan Tuhan. Mereka jadi kelaparan dan nanti mungkin mereka akan sakit dan mati. Nah terus kalau nggak punya ciptaan, nggak punya hewan peliharaan gimana tuh? Lause, oh iya kalau adik-adik di jalan kadang-kadang kan mungkin kalian ketemu kucing yang sering berkeliaran di jalan ya. Apa yang kalian lakukan tuh? Kalau yang gak suka sama kucing mungkin ditendang-tendang kali ya kucingnya ya adik-adik ya. Nah itu termasuk memelihara ciptaan Tuhan gak adik-adik? Enggak ya adik-adik ya, walaupun kita tidak menyukainya kita harus tetap memeliharanya, menjaganya, gak boleh dipukul, gak boleh ditendang-tendang. Itu adalah salah satu contoh memelihara ciptaan Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Lause ada kuis, kalian sudah siap? Oke, kalau kalian tadi serius mendengarkan, pasti kalian bisa menjawab kuis Lause. Siap ya adik-adik ya? Yuk pasang telinganya baik-baik nih. Pertanyaannya adalah, nah lihat nih, Lause ada gambar apa ya? Oh iya, gambar teka-teki silang. Nah buat adik-adik yang masih kecil, kalau belum bisa boleh dibantu oleh papa mamanya ya. Pokoknya kalian harus menjawab. Kalau kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Lause yakin deh pasti kalian bisa menjawab. Pertanyaan pertama, mendatar. Nah adik-adik pertanyaan pertama mendatar udah dikasih tahu tuh jawabannya adik-adik. Ya soalnya adalah Allah memberi nama manusia pertama adalah siapa adik-adik? Ya betul sekali sudah ditulis jawabannya. Namanya adalah Adam. Betul sekali. Oke pertanyaan kedua menurun ya. Cari ayo nomor 2 menurun. Ya kita cari nomor 2 menurun dulu ya. Oke soalnya adalah Allah memberitahu mereka untuk titik-titik seluruh ciptaan. Ayo sambil dihitung-hitung kotaknya, kira-kira kotaknya ada berapa nih ya? Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira kata-kata apa yang cocok ya adik-adik ya? Depannya M. Nah kira-kira apa ya adik-adik ya? Untuk apa yuk? Untuk titik-titik seluruh ciptaan. Oke, Lause bantu ya. Untuk titik-titik. Nah, pasti Lause adik-adik pasti bisa jawab. Untuk apa? Betul sekali, untuk menguasai seluruh ciptaan ya, untuk menguasai untuk maksudnya sama dengan mengatur seluruh ciptaan. Tapi kalau adik-adik tulis mengatur kan nggak cukup ya kolomnya ya, kolomnya bukan yang nggak cukup, sepertinya ini kelebihan kalau mengatur. Oke, lanjut ya adik-adik ya.
Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga menurun. Cari dulu kotaknya yang nomor 3 menurun. Ya. Pertanyaannya adalah, Allah memberitahu mereka untuk beranak cucu dan bertitik-titik banyak. Artinya Allah ingin mereka berkeluarga. Nah, apa yuk adik-adik? Siapa yang tahu jawabannya? Allah ingin mereka untuk beranak cucu dan ya, betul sekali, bertambah banyak. Jadi Allah mau Adam dan Hawa semakin banyak semakin banyak anaknya. Allah ingin mereka bisa semuanya memenuhi bumi. Allah ingin mereka berkeluarga. Oke, siapa yang benar tuh jawabannya dari nomor 2 dan 3? Oke, pinter ya. Lanjut lagi sekarang nomor 4. Nomor 4 mendatar. Cari dulu ayo 4 mendatar. Udah ketemu 4 mendatar? Oke, soalnya adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut titik-titiknya. Ayo, tadi yang mendengarkan cerita Lause pasti bisa menjawab. Menurut apa adik-adik? Ya, depannya adalah huruf G. Apa itu adik-adik? Ya, betul. Menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Artinya apa? Ayo adik-adik masih ingat nggak? Artinya manusia diberikan apa adik-adik? Diberikan kepintaran, kepandaian untuk bisa mengenal Allah, bisa mengasihi Allah, bisa berdoa, memuji Tuhan ya. Kira-kira binatang bisa nggak ya adik-adik ya? Oh tentu saja tidak. Oke lanjut lagi ya. Nomor 5. 5 mendatar. Cari dulu kolomnya 5 mendatar. Nama perempuan pertama adalah siapa? Yuk. Siapa perempuan pertama yang Allah ciptakan adik-adik? Wah ini semua pasti bisa menjawab. Ya betul sekali. Namanya adalah depannya apa adik-adik? H, yaitu siapa? Hawa. Oke good. Lanjut pertanyaan terakhir nomor 6 mendatar. Allah beristirahat pada titik-titik ketujuh. Ayo pasti adik-adik bisa menjawab tuh. Itu gampang banget deh. Pada apa yuk? Ya betul sekali. Pada hari ketujuh. Allah sudah selesai menciptakan semuanya. Makanya Allah beristirahat. Dan semua ciptaan Allah adalah sungguh amat baik. Termasuk kita manusia dan kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling oke. Karena diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oke adik-adik, siapa yang betul semua? Dari nomor 2 sampai dengan nomor 6. Ayo siapa yang bisa menjawab semuanya? Oke good ya. Yang bisa menjawab semuanya berarti dia menyimak. Tapi adik-adik yang jawabnya yang ada salah 1, salah 2 bukan berarti juga tidak menyimak. Lause sangat menghargai kalau kalian bisa menjawab walaupun masih ada yang salah ya. Oke adik-adik. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya adik-adik ya. Minggu lalu ayat hafalannya apa yuk adik-adik? Masih ingat nggak adik-adik? Diambil dari kitab apa ya? Ya betul sekali kitab Mazmur. Gerakannya masih ingat nggak adik-adik? Yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama gerakannya ya. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Oke adik-adik masih ingat? Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk siap ya adik-adik ya, semua pakai gerakan biar tambah ingat.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 4 sampai 5a. Iya, nanti adik-adik ulang lagi ya sendiri di rumah ya adik-adik ya. Adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk semua tangannya dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami. Kami bersyukur kalau kami semua adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena kami istimewa, kami bisa berdoa sekarang, kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya. Kadang-kadang kami tidak menghargai Engkau. Kadang-kadang kami masih malas berdoa, kami malas beribadah, padahal kami makhluk yang paling istimewa dibandingin ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan Yesus ingetin kami ya, supaya kami selalu ingat Engkau, selalu mau untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mau terus berdoa, mau rajin beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingatkan kami terus Tuhan. Kami rindu agar kami setiap hari firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami dan boleh kami lakukan setiap hari. Ingatkan kami lagi agar minggu depan kami boleh mengikuti ibadah online lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik.